Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para jamaah sekalian, puji dan puja kita syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk terus belajar dan merenungkan bersama. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang mungkin sedikit berbeda dari biasanya. Kita akan menyelami sebuah tema filsafat yang sangat manusiawi, mendalam dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu seorang tokoh yang amat kita kenal, yaitu Albert Camus. Beliau dikenal karena pemikirannya tentang eksistensialisme. Beliau adalah seorang filsuf dan penulis asal Prancis yang lahir di Aljazair, yang dikenal luas melalui karya-karyanya seperti The Stranger dan The Mystery of Sisyphus. Jamaah sekalian, Albert Camus dikenal sebagai tokoh eksistensialis meskipun ia sendiri menolak label tersebut. Camus lebih tepat disebut filsuf absurditas. Inti dari pemikiran Camus adalah ketidaksesuaian antara pencarian manusia akan makna dan keheningan alam semesta dalam menciptakan makna tersebut, atau dikenal dalam teorinya absurdisme. Dunia menurut Camus adalah absurd karena tidak memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendalam kita. Ia menulis dalam bukunya The Mystery of Sisyphus, seperti katanya, hanya ada satu masalah filsafat yang benar-benar serius, yaitu bunuh diri. Kamu bukan sekedar mendorong kita untuk bunuh diri, atau bukan mendorong kita untuk melakukan perbuatan tercela tersebut, tapi ia menunjukkan bahwa absurditas kehidupan adalah masalah utama yang harus kita hadapi sebagai manusia. Jika hidup tampak tidak bermakna, haruskah kita mengakhiri hidup, atau adakah cara tetap hidup dengan keberanian? Apabila kita bertanya, apa sih makna dalam hidup kita? Disinilah kamu menjawabnya. Dia berpendapat bahwasanya bunuh diri sebagai salah satu perbuatan tercela, karena itu sebuah perbuatan pengecut, justru yang mendorong kita untuk mencari makna-makna kehidupan, di mana kita harus menciptakan makna itu sendiri. Yang menolak bunuh diri sebagai jawaban, justru dalam absurditas itulah kita bisa menemukan keberanian dan kebebasan sejati. Bagi kamu, manusia harus seperti Sisyphus. Dalam The Mystery of Sisyphus, dia menjelaskan seorang tokoh raja yang bernama Sisyphus. Dia memiliki kerajaan di Yunani, namun dia dikutuk oleh Zeus untuk mendorong batu ke puncak bukit. Namun batu itu akan menggiling lagi ke bawah. Namun dia tetap melakukannya berulang-ulang kali. Kamu menyimpulkan dalam salah satu kalimatnya yang paling terkenal dalam novelnya The Mystery of Sisyphus. Perjuangan itu sendiri menuju ketinggian sudah cukup untuk memenuhi hati manusia. Kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Lalu, apa makna dari kutipan ini? Maknanya adalah, meskipun hidup tampak sia-sia, manusia memiliki kebebasan batin untuk memilih sikap terhadap hidup.
Kita bisa menolak keputusasaan. Kita bisa melawan absurditas dengan semangat untuk tetap hidup, tetap menciptakan, tetap mencintai, dan lainnya. Kamu percaya bahwa justru karena hidup ini singkat dan tanpa jaminan makna, maka setiap momen, setiap waktu, setiap tindakan, dan setiap pilihan kita menjadi sangat penting. Dalam dunia yang sunyi, suara kita menjadi nyaring. Dalam dunia yang gelap, cahaya kecil kita menjadi terang. Hadirin yang saya hormati, filsafat absurdisme kamu bukan hanya untuk akademisi. Ia adalah filsafat untuk manusia yang biasanya hanya bangun setiap pagi menghadapi rutinitas, pertanyaan, dan kelelahan, yang mengajak kita untuk tidak menyerah pada absurditas, tetapi hidup dengan integritas, kesadaran, dan keberanian. Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia menjadi seperti masuk akal, seperti yang kita mau. Kita tidak bisa mengubahnya seperti yang kita mau. Namun, kita bisa memilih untuk hidup dan bermakna, menciptakan makna itu sendiri. Seperti yang dikatakan kamu dalam bukunya, di tengah musim dingin yang paling gelap, aku akhirnya menemukan bahwa di dalam diriku ada musim panas yang tak terkalahkan. Semoga ceramah ini bisa menjadi bahan perenungan kita semua, bahwa di tengah absurditas hidup ada harapan, ada kebebasan, ada semangat untuk terus melangkah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.